Alhamdulillahirabbil alamin, hasil daripada merantau di Malaysia bisa buat beli tanah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi semuanya. Kalau kedai makan sarapan pagi di kampungnya Bang Toha memang terlihat sangat sederhana sahabatku semua. Beda dengan kedai makan yang ada di Malaysia, yang dimana meskipun berada di kampung, kedai makannya itu cukup sangat besar. Untuk kedai yang ada di kampungnya Bang Toha biasanya kalau pagi menjual sarapan nasi pecel, nasi rames. Nasi rames ini nasi yang dikasih lauk tempe ataupun mie goreng, kemudian ada telur. Jom sarapan semua sahabatku. Sarapan nasi rames. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, misalkan kita mau cari sarapan pagi, biasanya dua pilihan, nasi rames, nasi pecel. Ada soto, cuma kalau kita kesiangan, sotonya sudah habis. Seperti ini lauk nasi rames yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan ini harganya cuma sekitar Rp12.000. Dapat telur, kemudian dapat tahu, ada tempe goreng. Biasanya kalau tempe goreng di Malaysia dikasih tepung seperti ini untuk camilan ya. Tapi kalau di sini dibuat untuk makan. Jadi kalau tempe di Indonesia merupakan salah satu lauk yang wajib ada di setiap kedai. Jom untuk sahabatku semua sarapan pagi pakai nasi rames. Ada juga sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, apakah di sana tidak ada yang jual nasi ambeng? Kalau di kampungnya Bang Toha, meskipun berada di Jawa, di sini memang tidak ada yang jualan nasi ambeng, sahabatku semua. Kalau di Malaysia, misal kata kita teringin nak makan nasi ambeng siang hari ataupun sore hari, itu kan mudah ditemukan. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha memang tidak ada yang jual nasi ambeng. Padahal Bang Toha ini berada di Jawa. Namun nasi ambeng justru lebih populer di Malaysia. Ya karena di Malaysia pun juga ada warga yang berketurunan Jawa, tapi mereka sudah warga negara Malaysia sahabatku semua. Dan sejarahnya datang sebelum terbentuknya Indonesia dan Malaysia. Biar sahabat-sahabatku juga saling mengetahui satu sama lain. Bahkan warga kampungnya Bang Toha, kalau Bang Toha bercerita, kalau di Malaysia itu juga ada masyarakat Jawa loh. Mereka sebagian juga ada yang bisa berbahasa Jawa. Itu pun cukup kaget orang kampung di sini. Masa iya ada orang Jawa di sana? Iya, tapi sudah menjadi penduduk Malaysia. Mungkin sebagian hal-hal seperti ini jarang diketahui masyarakat yang ada di kampungnya Bang Toha sahabatku semua. Kalau saya bercerita tentang di Malaysia ada orang Jawa, mereka baru paham. Karena Indonesia dan Malaysia ini kan negara serumpun sahabatku semua. Kalau ada kebudayaan yang sama, makanan yang sama, harusnya menambah kerukunan kita bersama-sama, bukan saling berselisih satu sama lain. Dan kali ini Bang Toha mau bayar sarapan terlebih dahulu sahabatku semua. Kalau di Indonesia uang Rp50.000 ini bisa untuk makan satu hari. Kalau diuangkan ringgit jadi Rp15. Dan ini pun akan dapat kembalian lagi sahabatku semua. Karena kalau kita sarapan pagi di sini rata-rata cuma Rp12.000, Rp10.000. Bang Toha sarapan pagi dengan sang istri, kemudian tapo satu dapat kembalian Rp17.000. Memang kalau untuk harga makanan di kampung masih terbilang agak murah sahabatku semua. Penjual pun cari untung cuma sedikit saja. Kalau di sini orang jual burung itu tidak ada masalah ya. Jadi di kampungnya Bang Toha itu juga ada kedai yang dimana kedai tersebut menjual beraneka ragam jenis burung. Kalau di Malaysia, misal kata kita memelihara burung seperti ini, pasti akan disaman bila tidak menggunakan surat berizin atau tidak punya lesen ya. Tapi kalau di sini tidak ada masalah sahabatku semua. Bahkan burung pun diperjualbelikan. Dan di sini Bang Toha berada di Pekannya. Di depan sana ada Bank BRI yang dimana satu-satunya bank yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau di Malaysia berada di Pekan, bank itu begitu banyak ya. Tapi kalau di sini cuma satu saja sahabatku semua. Dan tongkes. Nah ini tongkes kalau di Pekan yang dijual pun rata-rata juga kecil. Kalaupun yang besar memang agak sulit sahabatku semua. Beda dengan di suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Basikal. Nah, basikal di sini juga sebagian masih dipergunakan untuk transportasi warga di sini. Alhamdulillah akhirnya Bang Toha juga sudah sampai di rumahnya kakaknya Bang Toha, yang dimana hari ini
Amin mau beli tanah. Alhamdulillahirabbil alamin, hasil daripada merantau di Malaysia bisa buat beli tanah. Alhamdulillah. Inilah alasannya kenapa merantau. Karena kalau kita di kampung, misal kata ingin beli sesuatu, contohlah tanah. Kalau mau beli tanah itu butuh uang puluhan juta. Bahkan sekitar 50 juta, 60 juta, bahkan bisa lebih tergantung keluasan tanahnya. Kalau misal kata kerja di kampung Bang, apakah bisa beli? Bisa. Cuma prosesnya itu agak lama dan itu pun harus memelihara sapi supaya nanti sapinya beranak bisa dijual. Nanti kalau sudah dijual ditabung lagi uangnya. Ya karena kalau kita kerja di kampung satu harinya saja hanya sekitar 100.000 rupiah. Ini 100.000 rupiah ya. Kalau yang bawa-bawa ini sekitar 5 jutaan nanti mau buat beli tanah yang dimana 5 jutaan ini kalau ringgit Malaysia sekitar 1.400-an ya. Tapi harga tanahnya bukan 5 jutaan sahabatku semua. Kalau di kampung harga tanahnya rata-rata sekitar 70 sampai 80 jutaan. Alhamdulillah hasil merantau di Malaysia berpuluh-puluh tahun ditabung sedikit demi sedikit akhirnya punya tabungan. Akhirnya bisa membeli tanah, tapi yang membeli tanah bukan Bang Toha, melainkan adiknya Bang Toha yang saat ini masih merantau di Malaysia. Dan Bang Toha akan tunjukkan tanah yang dibeli. Alhamdulillah, jadi kita orang merantau di Malaysia ketika pulang ada tabungan, ada hasil sedikit demi sedikit. Kita sangat bersyukur. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang merantau, kalau bisa uangnya itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Nanti kalau pulang bisa melihat hasil kalian ketika merantau di negara tetangga ataupun di negara lainnya. Alhamdulillah hasil merantau di Malaysia, adik saya bisa punya rumah. Kemudian tanah sebelahnya ini juga dibeli dan ini harganya sekitar 70 juta. Jadi selama merantau di Malaysia bertahun-tahun bisa buat rumah, kemudian bisa beli tanah yang di sebelahnya. Ini sebabnya kenapa keluarga saya merantau ke Malaysia. Karena kalau tidak merantau ke Malaysia, misal kata kita mau membeli sesuatu seperti ini, contohnya tanah, itu agak sulit sahabatku semua. Dan nantinya misal kata kita orang sudah tidak merantau di Malaysia lagi, tanah yang sudah kita beli hasil daripada merantau di Malaysia bisa digunakan untuk rumah lembu atau untuk rumah kambing. Jadi nanti kalau kita orang sudah tua, kita orang biasanya akan memelihara kambing ataupun lembu untuk meneruskan kehidupan. Harga 70 juta rupiah. Kalau uang ringgit Malaysia sekitar 18.000 ringgit sahabatku semua. Jadi 18.000 ringgit. Kalau di kampung bisa beli tanah. Jadi selama merantau di Malaysia uangnya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Akhirnya di kampung bisa beli tanah. Kata siapa kalau merantau di Malaysia itu tidak dapat apa-apa. Semua itu tergantung orangnya ya. Kalau orangnya pandai-pandai simpan uang, pandai-pandai simpan duit, kerja di Malaysia pun juga bisa beli tanah, bisa bangun rumah. Dan rumah adik saya ini pun juga hasil merantau di Malaysia. Ini bukan pamer atau menunjuk-nunjuk ya sahabatku semua, tetapi ini bisa kita ambil pengajarannya yang dimana kalau kita merantau harus pergunakan uang kita sebaik-baik mungkin. Nanti kalau sudah pulang kampung bisa beli tanah. Dan di sebelahnya ini ada kebun sahabatku semua. Jadi ini dulunya pun juga kebun, tapi tanahnya dipetak-petak kemudian dijual. Ini kebun. Dulu belum ada rumah. Ini belum ada rumah dan rumahnya Amin pun juga baru. Dan di sebelah sini ada rumah juga sahabatku semua. Sebagian rumah, sebagian kandang lembu. Dan di sini ditanami pokok cili. Kalau untuk tanah dengan seluas seperti ini harganya sekitar
80 jutaan atau sekitar 20.000 ringgit ya. Jadi kalau untuk harga tanah di Indonesia kita punya uang 20.000 ringgit, 30.000 ringgit bisa dapat tanah. Tapi kalau 10.000 ringgit itu tak dapat lah sahabat semua. Alhamdulillah. Waktu bujang pun sama. Amin juga bisa beli tanah di sini. Kemudian dia menikah, bangun rumah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu saat bekerja di rumah atau di kampung, ingin punya rumah seperti ini saja, itu terasa berat sahabatku semua. Nampaknya apa mungkin kita bisa bangun rumah, apa mungkin kita bisa beli tanah. Namun pada akhirnya ketika merantau di Malaysia, segalanya berubah. Alhamdulillah akhirnya bisa punya rumah sendiri. Dan Bang Toha juga sudah sampai di rumahnya sendiri. Kalau setiap pagi macam-macam orang jualan lewat di depan rumahnya Bang Toha. Biasanya kalau pukul 6 pagi penjual sayur keliling naik motor. Kalau pukul 9 lebih biasanya abang-abangnya ini jual barang-barang kering seperti kopi, gula, kerupuk, bawang merah, bawang putih, buah keras, semuanya serba ada. Lada, ketumbar, serba lengkap lah sahabatku semua. Dan alhamdulillah Bang Toha ada rezeki kali ini mau buat kenduri, yang dimana kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia, kalau kenduri di Indonesia seperti apa Bang? Nanti Bang Toha akan buatkan videonya semua. Dan di sini Bang Toha sudah berbelanja minyak, berbelanja kerupuk. Jadi kerupuk juga merupakan salah satu makanan yang wajib ada kalau saat kenduri. Biasanya kerupuk disajikan dengan lauk soto ya sahabatku semua. Jadi di sini soto pun makannya dengan kerupuk. Untuk harga telur lebih murah di Malaysia. Yang dimana perbelanjaan hari ini nampak sedikit, tapi ternyata total biayanya sekitar 120 ringgit. Jadi kalau dirupiahkan hampir 500.000 rupiah lebih sahabatku semua. Kalau untuk barang-barang seperti ini kurang lebih harganya sama dengan di Malaysia. Kalau untuk upah kerjanya pun juga mahal di Malaysia sahabatku semua. Malam di kampungnya Bang Toha itu hujan lebat dan banjir. Ada sahabat yang bertanya, Bang, kenapa sampahnya dibuang di tepi sungai seperti itu? Kalau di sini itu beda sahabatku semua. Yang dimana kampung saya tidak ada mobil yang dimana tiap paginya itu memungut sampah di setiap rumah, nggak ada ya. Beda dengan di perkampungan Malaysia yang dimana setiap paginya akan ada mobil yang memuat sampah. Setiap rumah dikasih tong sampah satu-satu. Tapi kalau di sini memang seperti inilah sahabatku semua. Biasanya akan dibakar ya, saling bergantian dibakar, kemudian nanti juga buang sampahnya di sini lagi. Ya mau bagaimana lagi sahabatku semua, sebab di sini itu untuk tanah pembuangan sampahnya itu nggak ada ya, dan tidak punya transportasi pembuangan sampah. Ada sih untuk yang transportasi pembuangan sampah, tapi hanya di beberapa daerah saja. Jadi tidak semuanya kampung itu memiliki transportasi pembuangan sampah. Nanti kalau Bang Toha ada rezeki, doakan saja lah, insya Allah mau beli tanah yang jauh daripada perumahan. Suatu saat nanti bisa mengalihkan ya sampah-sampah yang di sini. Dan kalau banjir seperti ini, anak-anak di sini itu suka mandi di sungai sahabatku semua. Biasanya untuk mencuci motor ataupun bermain di sungai, meskipun airnya keruh seperti ini. Sebagian kalau warga punya lahan yang cukup luas, biasanya akan membuang sampahnya di belakang rumah ya. Jadi akan membuat galian tanah, kemudian dibuangi sampah. Namun sebagian warga kalau misal kata tidak punya lahan, biasanya akan membuang sampah di tepi sungai tadi. Tapi nanti akan dibakar, dibersihkan lagi sahabatku semua. Ya mau gak mau, gimana ya sahabatku semua. Kalau misal kata dialihkan, juga mau dialihkan kemana? Karena di sini juga tidak ada fasilitas tempat sampah seperti yang dimana kalau di Malaysia dikasih satu-satu ya, tong sampah itu besar-besar. Harapan saya suatu saat nanti
Di Indonesia juga ada program seperti itu. Setiap kampung, di rumah-rumah warga, dikasih tempat sampah, dikasih mobil transportasi sampah, kemudian sampahnya dibuang di tempat pembuangan sampah, dikelola lagi. Itu kan sangat bagus ya. Harapan saya mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia juga bisa seperti itu. Oke sahabatku semua, cukup sekian videonya. Next Bang Toha mau pergi ke ladang, yang dimana untuk melihat aktivitas para warga yang sedang bertani. Biasanya kalau selepas hujan lebat seperti ini, warga itu banyak pergi ke ladang, akan menanam berbagai tanaman. Ditunggu next video selanjutnya sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha channel, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Bang Toha doakan semoga sahabatku sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.